Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma pengurutan atau sorting algorithm. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sorting ya, yaitu pengurutan. Jadi pengurutan itu merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan suatu aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap elemen. Pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik atau karakter. Macam-macam sorting yang biasa kita kenal ada dua ya, yaitu urutan naik atau ascending, itu mengurutkan data dari yang mempunyai nilai paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian ada urutannya turun atau descending, yaitu mengurutkan data dari data yang mempunyai nilai paling besar menuju paling kecil. Contohnya adalah diberikan sebuah data acak seperti ini. Kemudian kalau ascending itu berarti urutannya adalah dari kecil menuju besar. Kemudian descending adalah dari besar menuju kecil. Pada program C++, untuk algoritma sorting ini diperlukan deklarasi terlebih dahulu. Dan biasanya kita gunakan untuk jenis yang array ya, atau larik ya. Jadi kita gunakan deklarasi secara global. Misalkan di sini saya gunakan integer data 100, berarti data ini bersifat array dengan panjangnya adalah 100 dan bertipe integer, atau integer n. Nah, n itu untuk jumlah datanya. Jadi kalau 5 ya berarti integer n-nya nanti n sama dengan 5. Kemudian prosedur atau fungsi tukar dua buah data. Jadi ada sebuah fungsi ya untuk menukarkan dua buah data. Fungsinya adalah sebagai berikut ya. Void tukar integer a dan integer b, integer tmp ya. Nah, di sini tmp-nya adalah data a, kemudian data a kalau sama dengan b, maka data b-nya sekarang menjadi tmp. Berarti bisa ditukarkan. Mengapa kita butuh sorting algorithm atau pengurutannya? Ada banyak alasan dan keuntungan dengan cara mengurutkan data. Jadi yang pertama adalah data yang terurut itu akan mudah dicari, mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika ada kesalahan. Simpel. Kemudian yang kedua adalah data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus. Ya, kalau ingin menghapus data adalah kriteria tertentu ya, jika suatu waktu data tersebut tidak diperlukan. Dan yang ketiga adalah selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan atau melakukan penggabungan data. Ini adalah beberapa keuntungan kita untuk kenapa kok mengurutkan data. Metode yang akan dibahas pada video kali ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bubble sort atau sorting dengan menggunakan metode gelembung. Kemudian ada selection sort, yaitu menggunakan seleksi. Kemudian insertion sort atau penyisipan. Pertama kita bahas dulu mengenai bubble sort. Bubble sort sesuai dengan namanya yaitu bubble, yaitu artinya gelembung. Itu kenapa? Karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat. Jadi seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Jadi gelembung itu kalau misalkan kalian bayangkan ada gelembung kecil di bawah, kemudian gelembung kecil itu karena tekanannya dia akan naik ya. Kalau misalkan di atasnya ada gelembung lain, maka dia akan naik lagi, naik sampai dia menuju permukaan, dan itu per gelembung. Bubble sort ini mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Ya, jadi kayak semacam kalau dia bubble-nya di bawah, kemudian di atas kok ada bubble lain, dibandingkan. Kalau tekanan udaranya yang bawah lebih besar, maka dia akan naik. Demikian pula untuk yang seterusnya sampai dia menuju permukaan. Dan ini goalnya adalah sampai kita menuju suatu shortnya itu sesuai yang kita harapkan, entah itu ascending atau descending. Pengurutan ascending, jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar ya. Jadi kalau dia lebih besar,
maka ditukar. Kemudian kalau pengurutan descending, jika elemen sekarang lebih kecil, maka elemennya ditukar. Jadi kalau ascending itu kalau dia lebih besar baru ditukar, kalau lebih kecil maka itu yang ditukar. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi prosesnya. Demikian seterusnya sampai iterasinya sebanyak n-1. Pertanyaan, kapan berhentinya? Bubble sort itu berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi. Jadi walaupun sudah tersusun dengan rapi, maka akan tetap diperiksa sampai betul-betul itu tidak ada pertukaran lagi. Prosesnya adalah data paling akhir dibandingkan dengan data di depannya. Berarti sekarang kita tahu bahwa pada proses bubble sort itu startnya adalah data terakhir ya, data n-nya. Jadi kalau data yang pertama itu tidak, berarti terakhir sendiri. Nah ini yang dimulai adalah data terakhir dibandingkan dengan data sebelumnya ya, di depannya itu adalah sebelumnya. Kalau ternyata lebih kecil atau lebih besar maka ditukar sesuai dengan ketentuan mau ascending atau descending. Dan pengecekan yang sama dilakukan terhadap data selanjutnya sampai data tersebut itu bisa pindah paling awal. Nah, ini contohnya. Saya buat orat-oratan dulu sebentar. Jadi ini adalah proses pertama ketika saya punya inisiasinya adalah ada 22, 10, 15, 382. Jadi proses yang pertama adalah kita mulai dari yang paling belakang. Nah yang paling belakang ini kita bandingkan dengan 8. Nah misalkan ini kita maunya apa? Kita maunya misalkan naik ya, naik. Kita bandingkan dengan 8. 2 ternyata kok kurang dari 8. Berarti 2 sama 8 ini bertukar. Maka jadilah dia posisinya 2, 10, 15, 3, 2, 8. Jadi bertukar. Kemudian 2 ini juga akan saya bandingkan dengan 3. Ternyata 2 masih kurang dari 3. Artinya dia masih bertukar. Berarti 2, 3, 8. Dan proses tersebut terus ya sampai 2 ini ya itu sudah mentok ke paling kiri, sudah tidak ada yang ditukar lagi. Jadi nanti saya punya 2, 22, 10, 15, 38. Tapi ini kan belum urut ya, ini baru proses pertama atau iterasi pertama. Proses selanjutnya adalah kita bandingkan sekarang ini 8 sama 3. 8 harusnya kan tadi 2 itu kurang dari 8 ya, maka baru ditukar. Kalau ini 8 lebih besar dari 3, berarti dia tidak terjadi pertukaran. Maka istilahnya 8 ini dia stay di sini. Maka yang akan saya pilih adalah angka 3-nya. 3 dengan 15 maka pindah. 3 dengan 10 berarti pindah. 3 dengan 22 pindah. 3 dengan 2 ceknya masih lebih besar, berarti dia tetap tidak berpindah. Ya, itu proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga adalah selalu dimulai dari belakang ya. Jadi 8 dengan 15. Oke, 8 lebih kecil pindah. 8 dengan 10 lebih kecil pindah. 8 dengan 22 lebih kecil pindah. 8 dengan 3 lebih besar berarti tidak ya. 3 dengan 2 juga tidak. Oke, bisa dibayangkan ya. 10 dengan 15 dia lebih besar berarti stop, tidak terjadi perubahan. Maka selanjutnya dengan 10 22 ternyata bertukar. Oke, ini proses keempat sampai proses yang kelima. 15 dengan 22 dia stop. Jadi ini stop. Jadi kalau ada proses ke-6 pun saya akan bandingkan 22 dengan 15 dia lebih besar berarti tidak. 15 dengan 10 tidak, 10 dengan 8 tidak, 8 dengan 3 tidak, 3 dengan 2 tidak. Maka ini prosesnya akan berhenti. Jadi itulah cara kerja dari bubble sort. Ini adalah algoritma dan prosedurnya. Ini nanti kita cobakan saja di program langsung ya. Oke. Dengan prosedur tersebut, data terurut naik ascending dan urut turun descending. Silakan tinggal diubah saja. Biasanya hanya tinggal mengubah ininya sih, tandanya ya. The bubble sort is an easy algorithm to program, but it is slower than many other sort. Artinya, bubble sort ini merupakan algoritma yang mudah untuk dijalankan di program. Tapi kelemahannya it is slower than, ini lebih lambat ya daripada many other sort, daripada
proses pengurutan yang lain. Jadi termasuk algoritma paling sederhana. Oke, selanjutnya adalah selection sort. Dari namanya ya, selection itu kita memilih, seleksi sort. Selection sort, metode seleksi melakukan pengurutan dengan cara mencari data yang paling kecil dulu, kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau sering dinamakan sebagai pivot. Selama proses pembanding dan pengubah hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Ya, ini prosesnya adalah proses pengurutan dengan metode seleksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi langkah pertama adalah dicari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Jadi pada selection sort ini kita akan mencari dari semuanya itu data yang terkecil. Kalau bubble tadi dimulai dari belakang ya. Jadi ini beda ya. Jadi ini berpikirnya adalah kita cari dulu data paling kecil, kemudian data terkecil itu ditukar dengan data pertama. Jadi ketika kita sudah menemukan data terkecil, maka data pertamanya kita tukar dengan data terkecil. Dengan demikian, data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibandingkan data yang lain. Langkah kedua, data terkecil yang kita cari mulai dari data kedua sampai data terakhir. Nanti data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua dan demikian seterusnya. Jadi ini akan lumayan cepat ya kalau tidak salah ya. Kita lihat coba ya. Oke, proses pertama adalah saya punya angka 32 ya. Kemudian saya bandingkan 32 dengan 75. Ternyata 32 masih lebih kecil. Berarti tidak terjadi apa-apa. 32 dengan 69. Oh, ternyata masih lebih kecil, tidak terjadi apa-apa. 32 dengan 58 masih lebih kecil. 32 dengan 21. Nah, ternyata ini menjadi 32 lebih besar dari 21. Berarti ada yang lebih kecil dari 32. Maka dia akan ditukar. Berarti 21 ini akan ditukar di depan ya dengan 32. Lalu setelah ini kita tukar ya 21, maka ini jadi pivotnya sekarang. 21 dibandingkan dengan 40, 21 lebih kecil. Berarti 21 ini pindah ke depan. Nah, ini. Jadi sekarang 21 pindah ke data ke 0, sedangkan 32 data ke 4. Nah, kemudian selanjutnya, proses selanjutnya itu kita mulai dari data yang setelah data ke 0 ya, yaitu 75. Logikanya sama, 75 dengan 69. Ternyata dia lebih besar, berarti ditukar. Pivotnya sekarang bukan 75, tapi pivotnya 69. 69 sama 58, ternyata 69 lebih besar lagi, berarti ditukar lagi. Ya, jadi pivotnya 58. 58 sama 32, 58 lebih besar lagi, ternyata pivotnya rubah lagi jadi 32. Dan terakhir setelah 32 dengan 40, 32 lebih kecil, berarti oh enggak, berarti dia udah tetap. Maka 32 yang ditukar dengan 75. Ini ya, 32 ditukar dengan 75. Ya, lalu proses ketiga, sekarang kita mulai dari 69 dengan 58, oke, berarti berubah ya pivotnya. 58 dengan 75, ternyata 58 dengan 75 ini lebih kecil, jadi tidak berubah. Kemudian 58 dengan 40, ternyata 40 lebih kecil dari 58 nih, berarti berubah. Oke, jadi sekarang pivotnya bukan lagi 58, sekarang 40, berarti sekarang yang ditukar adalah 40 dan 69, ya, 40 dan 69. Dan itu prosesnya berlangsung terus-menerus ya. 40, 69, kemudian dicek lagi 58 sampai 75. Nah, dari sini berarti prosesnya berhenti dan ini sudah terurut. Ini algoritmanya yang nanti kita cek di program saja langsung. Oke. Nah, yang ketiga adalah insertion sort. Insert itu berarti menyisipkan ya. Insertion sort ini adalah mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Jadi selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diposisikan yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser. Jadi modelnya bukan diganti, tapi disisipkan. Gitu ya. Proses pengurutannya adalah, nah di sini kita perhatikan, data dicek satu persatu mulai dari kedua sampai yang terakhir.
Apabila ditemukan data yang lebih kecil dari data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Akan lebih mudah apabila membayangkan pengurutan kartu. Pertama-tama Anda meletakkan kartu tersebut di atas meja, ya, kita bayangkan. Kemudian melihatnya dari sisi kiri ke kanan. Apabila kartu yang di sebelah kanan lebih kecil daripada kartu yang di sebelah kiri, maka ambil kartu tersebut dan sisipkan di tempat yang sesuai. Jadi hanya menyisipkan saja. Kita masuk ke contohnya. Misalkan saya punya posisi 22, 10, 15, 3, 8, 2 begini ya. Kemudian saya ambil adalah, ingat ya, data kedua sampai data terakhir. Berarti saya mulai dari ini ya. Oke, berarti 10, ternyata 10 kurang dari 2. Artinya data ke 0 ke posisi 1. Artinya apa? Artinya ini disisipkan ke sebelum. Ya, sebelum. Maka ini pindah ke sini. Jadi saya punya 10, 22, oke. Ya, kemudian proses selanjutnya adalah ini. Saya pilih 15. 15 ternyata kurang dari 22. Berarti 15 itu nanti disisipkan ke sini. Ya, disisipkan. Jadi bukan dirubah, tapi disisipkan. Lalu setelah di sini 15 dengan 10 ternyata 15 lebih besar dari 10, makanya tidak disisipkan. Nah, kalau nyisipkan berarti dua-duanya geser gitu loh. Gitu ya. Kemudian kita ambil 3. 3 kurang dari 22, berarti 3 pindah ke sini. Setelah itu 3 sama 15, oh masih pindah ke sini. 3 sama 10 lah, berarti masih pindah. Makanya 3-nya di depan. Oke, kemudian yang keempat adalah 8 dengan cara yang sama ya. Pindah ke sini, nanti pindah ke sini. Kemudian saya bandingkan dengan 3, ternyata 8 lebih besar. Berarti 8 dia tidak pindah. Jadi sisanya dia geser. Dan yang terakhir berarti adalah 2 ya. 2 sampai di depan. Nah, ini adalah cara bekerja dari insertion sort. Jadi kalian sudah belajar apa tadi? Yang pertama adalah bubble, kemudian selection, kemudian yang ketiga adalah insertion sort. Dan ketiga tipe itu adalah ketiga sorting algorithm yang biasanya kita gunakan. Ini adalah algoritmanya dan ini kita kerjakan nanti saja dalam video lain.